Selanjutnya adalah pertanyaan Rodia. Silakan ambil mic-nya. Terima kasih banyak atas waktunya moderator. Yang pertama kayak gini Pak moderator, tentang lafat watartiluhu. Lafat watartiluhu dan mentartilkan adan ini, kita yang dimaksud tartil di sini apa loh? Iya, iya. Apakah memang nanti lagu-lagunya nada diherkat atau lain sebagainya atau gimana? Iya. Dimaksud tartiluhu Kak Dinto bahwa orang Kak Dinto sunat ketika adzan nikah pelan-pelan, nikah sejak tartil. Tin mubayyinatin diartikan pelan-pelan, jangan. Iya. Tartil nikah diddu idrat, istilahnya lo baca cepat nikah tartil, bade idrat bade tartil. Dan kula setuju dengan banyak musyawirin yang telah memberikan jawaban dari syarah Fathul Mu'in sendiri, juga ditambahkan dari Hasyiah Al-Jamal. Nika mana bicara ponten kula ampun bisa memberikan jawaban mengenai maksud tartil sibade nang kitab Fathul Mu'in Kak Dinto. Ingki Kak Dinto bahwa ketika adzan disunnahkan untuk pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan, setiap kalimat atau jumlah di dalam adzan dibaca salam dalam satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah, dan ini berhenti timin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan. Yusannu disunatkan raf'us shaut, tiapa mengeraskan suara, bil adani dengan adan. Limun faridin, bagi orang yang sholat sendirian, fauqa ma yusmi'u, melebihi sesuatu yang mendengar siapa orang, nafsahu kepada dirinya orang. Waliman, dan bagi orang, yuadzinu yang adzan siapa orang, li jama'atin untuk sholat jemaah, fauqa ma yusmi'u, melebihi sesuatu yusmi'u yang memperdengarkan siapa orang, wahidan kepada satu orang, minhum dari jemaah. Wa ayyubaligoh, dan hendak mempersangat, kulun apa masing-masing, fi jahrin, di dalam mengeraskan suara, bihi dengan adzan. Lil amri, karena ada perintah, bihi dengan adzan. Wa khafduhu, dan sunnah memelan siapa orang, bihi dengan adzan. Fi musalla, di musalla. Uqimat, ditegakkan, fihi, di dalam musalla, jama'atun apa jemaah. Wansorofu, dan berpaling siapa orang. Wa tartiluhu, dan mentartil adzan siapa orang. Wa idrajul iqamatih, dan mempercepat kepada iqamah. Wa taskinur ra'i takbiratil ula, dan mensukunkan ar-ra lafaz takbir yang pertama. Fa illam yuf'al, jika tidak mengerjakan siapa orang, fal afsahu, adapun yang lebih fasih, ad-dhammu ialah dhamma. Wa idgamu dali Muhammad, dan menidgamkan apa lafaz dalnya lafaz Muhammad, fi ra'i Rasulillah, ke dalam ra-nya lafaz Rasulullah. Lianna tarkahu, sesungguhnya karena meninggalkan idgham, minal lahnil khafi, yaitu termasuk dari tidak bagusnya perkataan yang samar. Wayam bagi, dan sepatutnya, annatku apa mengucapkan, biha isolati dengan haknya hayya ala sholah. Wa yukrahani, dan dimakruhkan apa adzan dan iqamah, min muhdisin, dari orang yang hadas, wa sobiyin, dan anak kecil, wa fasikin, dan orang yang fasik. Wala yasihu, dan tidak asah, nasbuhu apa mengangkatnya. Wahuma, adapun adzan dan iqamah, afdalu ialah lebih utama, minal imamati, dari menjadi imam. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa man, adapun orang, ahsanu yang lebih bagus, qawlan apanya, perkataannya, mimman, yaitu dari orang, da'a ilallah, yang
mengajak siapa orang ilallah, menyembah kepada Allah. Qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha, siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, humul mu'dinuna, adapun mereka al-mu'dinuna yaitu orang-orang yang adzan, wakila dan dikatakan, ia adapun imamah, afdalu ialah lebih utama minhuma dari adzan dan iqamah, wa fuddilat dan diutamakan apa imamah min ahadihima dari salah satu keduanya, bila nizain dengan tanpa pertentangan. Wasuna dan disunatkan lisami'ihima bagi orang mendengar kepada adzan dan iqamah simaan mendengar, yumayyiz yang bisa membedakan al-huruf siapa orang al-hurufah terhadap huruf-huruf. Wa illa jikalau tidak bisa membedakan terhadap huruf-huruf lam yu'taddah maka tidak dianggap siapa orang. Bisa mihi apa mendengarkannya orang. Kama qala syekhuna sebagaimana berkata siapa guru kita akhiron yang akhir. Ayyaqulu mengucapkan siapa orang walau ghairu mutawaddiin walaupun tidak mempunyai wudu, au junuban atau orang junub, au haidun atau orang yang haid. Khilafan halai hilaf di subki bagi Imam Subki. Fihima di dalam junub dan haid. Au mustanjin atau orang yang beristinja fima dalam sesuatu yathuru yang jelas siapa orang. Misla qaulihima seperti perkataan adzan dan iqamah. Umpamanya adzan dan iqamah. Illam yulhana lahnan, jika tidak keliru dengan satu keliruan. Yughayyiru yang bisa merubah apa keliru al makna kepada makna. Fayati maka mendatangkan siapa orang bikulli kalimatin dengan tiap-tiap kalimat akibah firogihi setelah selesainya muadzin minha dari itu kalimat hatta fit tarji'ih sehingga mendatangkan di dalam kalimat tarji'. Wa illam yusmi'hu walaupun tidak mendengar siapa orang hu kepada tarji', walau sami'ah apabila mendengar siapa orang ba'dal adhani terhadap sebagian adzan, ajab maka menjawab siapa orang fihi di dalam adzan. Wa fima dan dalam sesuatu lam yasma'hu yang tidak mendengar siapa orang hu kepada ma, walau tarattabal muadzinuna andai kata berurutan siapa orang yang adzan, ajab maka menjawab siapa orang al-kulla terhadap semuanya, walau ba'da salatihi walaupun setelah solatnya orang. Wa yukrahu dan dimakruhkan tarku ijabatil ula apa meninggalkan jawab yang pertama, wa yuqta'u dan memutus siapa orang bil ijabati untuk menjawab adzan al-qira'atah bacaan Al-Qur'an, wa dzikra dan dzikir, wa du'a dan doa. Silakan kepada Qori untuk dimoroti secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjelasannya kayak gini. Disunatkan bagi orang yang sholat sendiri untuk mengeraskan adzan melebihi dari dirinya sendiri. Dan disunahkan juga bagi orang yang sholat adzan sholat jemaah itu sekiranya memperdengarkan kepada satu orang yang jemaah. Dan disunatkan juga untuk mengeraskan suara bagi orang yang adzan. Dan disunatkan mentartil adzan dan mempercepat iqamah. Dan ini dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan ialah adanya dan adzan dan iqamahnya orang yang hadas dan sobi dan orang yang fasik. Karena kenapa dimakruhkan? Karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, humul mu'dinuna ila akhir. Dan disunahkan juga dan juga dianjurkan, artinya disunahkan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah. Disunahkan apa? Disunahkan untuk menjawab adzan dan iqamah tersebut. Semisal di waktu adzan orang itu ada di tempat yang kotor atau sedang berjima, maka kapan kita harus menjawab adzannya? Ialah ketika sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana cara menjawab adzan itu sama dengan lafaz adzannya tersebut? Kecuali ketika muadzin mentalafutkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka kita disunahkan untuk menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
karena tidak ada ma'unah atau kekuatan kecuali dengan pertolongannya Allah. Mungkin begitu penjelasannya. Ya, terima kasih kepada selanjutnya adalah pertanyaan Rodia, keterangan. Silakan ambil mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya moderator. Jadi memang karena dari muratan dari Kang Qori itu Roswaru gitu bahasanya ya, sehingga banyak teks-teks yang pengen saya tanyakan. Entahlah itu sulit dipahami atau memang memancing untuk saya berjawab. Iya. Bertanya. Iya. Yang pertama kayak gini Pak moderator, tentang lafadz watartiluhu. Lafadz watartiluhu dan mentartilkan adan ini, kita yang dimaksud tartil di sini apa loh? Iya, iya. Apakah memang nanti lagu-lagunya nada jiharka atau lain sebagainya atau gimana? Iya. Kemudian di bawah lagi ada lafadz liqaulihi ta'ala man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah ila akhirih. Kemudian ada kata-kata min ahadima bila nizain. Nah, sebenarnya yang saya pertanyakan ini kan ada sebuah mukhtalafi dari ulama. Yang pertama yang mengatakan bahwasannya tetap yang lebih afdol itu minal imamah, tetap orang yang bagus suaranya. Tapi yang menurut pendapat yang kedua wakil kebalik ya moderator. Itu maksudnya gimana? Dalam artian yang dimaksud bila nizain ini gimana? Iya, iya. Jadi ada dua pertanyaan ya. Iya. Ya sudah cukup ya. Ya, jadi pertanyaan pertama dulu kita bahas yaitu tentang lafadz watartiluhu ya. Nah, maksudnya watartiluhu itu gimana? Tartilnya itu gimana? Apakah katanya nada di jiharkah atau yang lain? Mungkin silakan kepada Qori. Ciklau. Terima kasih waktunya Bapak moderator. Waja'al minal jawabi yata'alaku minas sa'ilil sa'il. Jadi begini, kalau masalah yang dipertanyakan adalah tartiluhu aden, itu kan lagu di dalam mentalafutkan sebuah bahasa, artinya bahasa Arab, itu ada beberapa lagu. Salah satunya adalah lagu jiharka atau nahawan. Nah, yang dipermasalahkan pada tartiluhu, redaksi tartiluhu itu maksudnya gimana? Adalah adanya tersebut itu harus ditartil, artinya gak moro-moro mentelafutkan adan tersebut. Ada peraturan seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada sir jahar atau jahar sir jahar begitu yang dimaksud tartiluhu. Mungkin Pak moderator. Iya, sebentar dulu ya. Sudah ya. Jadi itu pendapatnya dari dari Qori. Mungkin ada yang jawaban lain? Ya. Coba saya mendukung mendukung Qori ya. Napa saya maksud dengan tartiluhu nikah? Bahwa nikah neng kitab I'anul Talibin pun jelas nih. Yang dimaksud tartiluhu kadinto bahwa orang kadinto sunat ketika adzan nikah pelan-pelan, nikah sejak tartil. Sekejap tartil ini kita mau terang pelan. Mana bi ibacah neng dalem qauluhu wa tartiluhu maktufun ala raf'is sauti wa dhamiru fihi ya'udu alal adan wa yusanni tartilul adhani ay at-ta'anni fihi bi ayati bi kalimatihi mubayyinatun. Jadi yang dimaksud tartil kak dento artinya adzan ini kalau huruf pelan-pelan, adzan biasa pelan-pelan sekiranya setuju huruf-huruf adzan kak itu jelas
Paham betul. Jadi ini saya kocak tartil. Adapun lagu-lagu ini mungkin nanti kita bahas di kemudian. Yang maksud tartil kadin to bahwa ketika orang aden ni kesunat on launan benjukan sunat tartil cak beturan on launan sekiranya seterjena huruf aden kadin to seterjena jelas. Ki selangkong moderator. Terima kasih. Mungkin ada jawaban yang lain yang lebih jelas. Sebentar ya. Jadi kalau dari Qori jadi kalau ada dari Qori itu jadi memang tartil itu maksudnya jadi membaca adzan itu ya tidak tidak moro-moro membaca Allahu Akbar tapi ada aturannya sendiri kata Qori seperti itu. Kemudian ada yang menjawab lagi bahwasannya itu adalah pelan-pelan gitu. Yang dimaksud tartil itu adalah pelan-pelan sehingga lafaz-lafaz adzan itu terbaca semuanya dengan jelas ya. Seperti itu ya. Mungkin kembalikan dulu kepada Sail. Gimana Sail, sudah puas? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya moderator. Sail sangat gak puas. Gimana? Yang pertama mengartikan pelan-pelan itu dalam teks yang dibacakan itu nggak ada kata lafaz kayak gitu. Iya. Artinya itu mubayyinatun apa ya? Bikalimatin talafud bikalimatin mubayyinatin. Itu jangan kita artikan pelan-pelan. Nggak ada dalam translate Arabiah terhadap Indonesia kalimatin mubayyinatin diartikan pelan-pelan, jangan. Iya. Maksudnya gini. Iya, maksudnya gini. Iya, titik tekannya di kalimatin bayinatin. Iya. Gini loh teman-teman. Ketika diucapkan bi kalimatin bayinatin atau bi kalimatin bayinatin itu nanti meskipun di situ dalam artian lagu nada itu juga masuk terhadap tartil. Karena kenapa? Karena nanti kalau di nada masuk terhadap tartil. Dalam artian bahasa tartil itu sama dengan atani bi kalimatin bayinatin. Jadi yang di situ diartikan sebagai nada. Ya, jadi menurut Anda tartil itu nada ya? Nada berarti menurut Anda tartil itu? Iya, kayak gitu. Iya, seperti itu ya? Iya. Ya, sudah. Ya. Jadi dari Sail tidak sepakat dengan jawaban yang ada, bahwasannya ada kata-kata kalimatin mubayyinatin itu tidak bisa dikatakan sebagai pelan-pelan. Gak ada translate-nya ditranslate pelan-pelan gitu. Bahkan dari dari Sail itu tartil itu ya nada gitu ya. Sebuah nada gitu, nada ini, nada itu dan semacamnya. Mungkin saya kembalikan kepada Mujawib. Cik lo, bentar dulu ya Pak. Gini, sebelumnya saya jelaskan ilmu tentang membaca Al-Quran, artinya itu ada metode Al-Quran, cara membacanya itu ada 3 metode. Yang pertama adalah at-tahqiq, yang kedua at-tartil, yang ketiga adalah at-tatwir. Langsung yang kedua, yang dibahas sekarang itu kan at-tartil, yang mana tadi itu kalau diartikan pelan-pelan, Sail itu gak sepakat. Saya kasih paham sama Sail biar paham gak terlalu sesat untuk Basul Basail pada malam hari ini. Apa yang dinamakan tartil adalah berarti berlahan-lahan dalam membaca Al-Quran atau teks di dalam mentelafutkan sebuah adzan. Artinya tidak berburu-buru dan memperhatikan segala aspek bacaan yang harus disertakan dalam pembacaan ayat Al-Quran atau ayat yang ada di dalam azan tersebut, begitu. Jadi bukan lagu ya? Itu adalah berarti pelan-pelan. Iya. Artinya mubayyin gitu. Bukan. Itu kalau metode Al-Qur'annya, kalau masih gak sepakat langsung sekali lagi gitu. Tidak nih ke sisail ki lepas amutur saus kuda. Tidak nih ka. Saya masuk tartil kadito sampian neng ada nih ka mubayyinatun ki memang maknanya benih pelan-pelan benih itu jelas. Pelan-pelan nih ka maknanya itu ataan di nikah. Mungkin
Loning mungkin Sa'il makna ta'anni mungkin bisa dilihat di kamus Sa'il. Wa yusannu tartilul adan ay at-ta'anni, ya ini at-ta'anni ini makna pelan-pelan. Sunat orang ini ketika adan nikah at-ta'anni pelan-pelan. Dek napa saya kocak pelan-pelan nikah bi ay yati bi kabayinatun, bahwa saya kocak pelan-pelan artinya orang kak din to adan sekiranya sejenak huruf kak din. Jadi saya kocak pelan-pelan itu kan dibani bayinatun ini tapi at-ta'annin nah dan ini mungkin ini kecokop nih ngereng. Jadi sudah jelas ya. Sebentar ya, jadi coba lambai. Ya, dipersilahkan. Bisa. Iya, dipersilahkan. Sekelangkong de pimpinan mereka dalam mereka jelas artinya sekolah tartil guru penagai maus juga bela adan panika kan lah bagi nang sunat panika tartil artinya tartil panika apa ini beri lagu na tartil panika kaya berpendapatan guru pani sa lagu kasi lain jadi tartil panika pada dengan tartil Quran tartil adan ini pada tartil panika tabdiru kalimatihi bila bud'in ya dia usul haddah ini kan mana di adan jadi mana di pendapatan kula tartil paneka menjelas kalimat adan boleh lo kalaban lelere ini lo kalaban lelere sing lebih batas ini kayak kota tartil atau beri lagu guys tartil tartil paneka menjelas huruf kalimat adan ini termasuk kota tartil Oke. Jadi kayaknya jawabannya sudah jelas. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah memperjelas bacaan adan sesuai dengan ibarat yang sudah ada. Gimana Gula nambahan ibarat. Iya, dipersilakan. Langkong gula kedua ibarat kan gula lo paham juga iskal juga gula. Neng kitab Hasyiah Jamal wa tartiluhu ay at-ta'anni ki pada sarang nang i'anahi. Terus tafsiran dari ta'anni ini kenapa? Wa qauluhu ay at-ta'anni fihi wa huwa ayyatiya bi kulli kalimatin fi nafasin illa takbir. Jadi yang dimaksud dengan ta'anni nikah melafatkan setiap lafat nikah kelaban satu nafas. Nikah si kocak ta'anni illa fit takbir angin dalam takbir. Fa innahu yusanu ayyajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin li hiffati lafdihi. Manabi nang takbir nikah disunatkan untuk mengumpulkan dua lafaz di dalam situng nafas. Jadi ta'anni ini berarti setiap kalimat nikah harus anafas. Dan nikah gula lo paham juga. Cek. Mungkin di tembok tuh cek berarti asyhadu pas anafas keluna pakai ini kan ya jadi memang untuk tartil ya, jadi tartil itu memang definisinya adalah at-ta'anni, tapi definisi ta'anni itu di sini di borotnya ternyata ada dua. Di dalam i'anahnya itu adalah biayatiyah bikin mubayyinatin gitu, itu sudah jelas. Kemudian ada definisi yang kedua, yaitu adalah membaca kalimat itu dengan satu kali nafas, satu nafas kecuali takbir, kan begitu. Nah, jadi memang di sini ini bagaimana? Apakah ini definisi yang berbeda atau mungkin bisa dijemikkan atau gimana? Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Sail ya? Ada apa Sail? Sail, silahkan ngiring Sail. Ya, sebelum saya Sail. menambah mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gini teman-teman, kenapa kok saya nanya sedemikian? Karena saya sudah paham tentang takrif tartil itu seperti apa. Sudah paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tartil ini gini loh, ya. Soalnya gini, makanya saya tanya seperti itu. Soalnya gini,
At-tartil huwa lafdun yashmilu at-tahqiq al-ibtar wal hadri wal isra wa tadwir at-tawassut wa yuqsadu bit-tartil fi ilmi tadbiqul ahkam wa tahsinul lafzi wa sauti. Jadi ada lafaz wa tahsinul lafzi wa sauti. Tahsinul lafzi wa sauti itu kami arahkan terhadap nada. Karena kenapa? Karena tahsinul sauti itu berhubungan dengan sebuah nada dan irama. Oleh karena itu anggota musyawirin ini ya saya paham loh sebenarnya, tapi kenapa kok muncul dengan sedemikian? Karena saya mempunyai takbir tartil itu juga mencangkup terhadap tahsinus sauti, sehingga tahsinus sauti itu kalau ditransit dalam bahasa Indonesia itu irama atau nada gitu. Iya. Cek lo masuk nggih. Iya. Masuk di timur. Jadi saya maksud tartil dalam aden barat ampun jelas, tinggal kita bagaimana kita memaham ibarat seperti tartil nika diddu idrat, istilahnya lo baca cepat nika tartil, beli idrat beli tartil. Mun kamat kan cepat kan, nada cepat bisa dikatakan nada memang. Nada cepat, Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang karena cepatnya nada sehingga kali mereka kadang-kadang lo jelas terdengar dengan telinga lo pati jelas, tapi ketika adan esonatakin tartil ganti biasa kan jelas launana dan sehingga jelas kalimah dengan ta'anni fihi sehingga kalimah-kalimah lebih jelas etimbang nada dalam kamat, karena kamat ini lebih cepat sampai kadang-kadang kok teko bareng nih dari cepat ini ketaan nih kan sebetulnya ampun nih lesai cukup nafas maos sareng Ustadz Haji Muslim nih bukan ibarat yang berbeda, justru itu lebih menjelaskan bahwa dalam aden tartil nika memang harus bernapas, kecuali takbir dua kalimat takbir Allahu Akbar ewasol kan nika memang langsung gandeng Allahu Akbar meni Allahu Akbar lokatine ka aden langsung ewasol selesai. Ya sebab tak napas nika hayya 'alas shalah kan hanya bekelu hayya 'alas shalah hanya boleh lain menkamat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kan ada salahnya menikah. Sebetulnya ampun jelas bahwa semasuk tartil at-ta'anni fihi bi kalimatihi mubayyinatan hale jelas kalimat nikah. Nika pun sebetulnya ibarat pun pas, tinggal kita katibatah lebih memahami ibarat seperti nikah. Ya, terima kasih. Ya, dipersilakan dari timur. Nikah kan jawaban kan jelas itu aja nikah pada ibarat saja. Cuman praktek nikah masyarakat apa nikah? Praktek akin. Ya. Sebenarnya yang kui benar ini kan. Ya. Jadi permintaan dari timur bahwasannya minta dipraktekkan seperti apa tartil ya. Jadi tartil itu prakteknya seperti apa? Dipersilakan, mungkin ada yang mau mempraktekkan. Kalau kayak kita jumpa pada sepotong hadis babu ma jaa fit tarassuli fil adan. Itu sepotong hadis ya Bilal idza adanta fatarassil fi adanika. Qauluhu idza adanta fatarassil ay ta'anni wala ta'jal. Artinya engki tak gerak-ger. Iya. Tak gerak-ger nih kan. Ya, berarti ya faidatun hadisul bab yadullu ala anna al-muaddina yaqulu kullu kalimatin min kalimatil adan bi nafsin wahid. Artinya Allahu Akbar nika ambo dimin. Pas Allahu Akbar gitu. Fa yaqulu at-takbiratul arba fi awal adani bi arba'ati ampasin.
Jadi kayak takbir bapak kanika itu 4 napas gitu. Yang kilo ning pas sekalian anyabah satu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sana ke contoh nih kita. Nika tartil aja. Oke ya. Ya, seperti itu ya. Jadi setong takbir kudu kali sekali napas gitu. Oke. Jadi kompon abon jelas nang hadis ini kayak gitu. Jadi sudah ada di tema Ustaz. Iya. Dan itu sestona bola beri. Contohna tartil kinto ampon jelas ampon perang kula sareng ajunan setuju setiap beda orang adan nika pun contoh dari tartil. Tartil nika orang adan tak rukufuru. Lo gerak nih kenyaman tartil. Contohnya akati orang adan sepola sebadan ki orang lo rukufuru nyaman nih. Akati orang akamat engkimpon lo usah akati nika. Akati orang akamat nih kenyamanan orang lo tartil. Rukufuru lo oning akhir ke akamat lo oning nih. Ya. Engki. Gitar. Nambah lagi. Oke, silakan. Kotulan pelan jaipon kula yang teroo ning Cuman mon seumpamana adan ketibi ada si aja wapa. Napa oleh kenceran cukan makola lo lan pelan. Lo anapa ternyata adan ketibi ring sunat, adan makola apa jangan ketibi. Ini kalau parlo ke ngoreng percepat pola ke oleh kenceran tu. Nomor 2 termasuk saya lampun itu nyakil sapen ika dintoh masalah kelema atau masalah pak bahkan gula reng mereng mon seumpamana elek balik ke lulok sunat jawab caipun leken seumpamana lanceng ini ketero masuk akah bahasan makin saya ngeledebak ke berumus motor sekalako. Oke, ampun ki dokter selanjutnya saya kembalikan kepada oh ya silakan. Karena memang beda antara iqamah sareng adzan. Sehingga di meneng adzan nika beda tartil, adapun iqamah nika beda idraj. Aslina si sail nika pertanyaan lagi pulang pun dijawab dengan urian-urian yang pun dibacakan tadi. Lah nika beda ibarat sekak dinto neng dalam majmun. Qauluhu wa qauluhu yudriju ini kan yang dalam iqamah bada yudriju adapun qala al-azhari wa ghairuhu wa ashabuna idrajul iqamah huwa ayyasila ba'duha bi ba'din ini kan dalam praktek idraj sehingga ketika praktek akhir dalam iqamah Allahu Akbar ini kan bisa sambung dalam iqamah. Adapun neng tartil nika le jelas gele seneng dada bahasa berse pakai tarossal nika si ada sar hadis dhaif akati si Mawasaki sareng si dari Timur gele lah nika juga dianjurkan memang dianjurkan bahwa bihaisu kalimat gele api napa kalimat gele lo asampung sakarin to memang nika neng dalam majmun engki nika salah satu praktek yang maksud terusal nikah memisah kalimat kelaban at-ta'anni maka beda pakai bahasa ta'anni beda pakai bahasa terusal saya kira nikah bisa pahamin beda sing ngarten gelak kelaban sanafas binafasin sampai ampun nikah begini nafas ini pegak maksudnya nikah terus kelangkung sebelum ketemu rumus nikah golek yang cuman baca ibarat kan baca ibarat nikah nang kitab Hasyiah Jamal ini. Jadi saya masuk tartil atau bataan nih nikah yang dalam kitab Jamal nih kada nikah wa huwa ayati bi kulli kalimatin ayati ya kalau aja nasab wa huwa ayati bi kulli kalimatin fi nafsin fi takbir fa innahu yusannu ay yajma'u baina kulli takbirataini fi nafsin li hifati lafdhi wa yuzada ma'a dhalika imdadul hurufi wa tatwiliha. Itu dan nikah bahwa ketika takbir bahwa ketika takbir kadinto orang kadinto disunatkan neka lo nafas
nafas. Ini kita dua takbir nih kalau Allah nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lo udah nikah. Langsung nih langsung wasol. Fa innahu yusan ayyajma'a baina kulli takbirataini fi nafsin dalam satu nafas. Dua takbir kak itu dalam satu nafas. Juga wa yuzadu ma'adalik imdadul huruf ini kayak pelancong. Mungkin Allah mungkin udah nih kepala. Ya nih kan, saya kata tani nih, watat wili haban huruf ini kayak pelancong yang tadi huruf ini kan. Ya nih kan dalam kitab Jamal ini kan mungkin serakin tak berumus sama sedang. Moderator dipersilakan kepada Bapak Perumus. Bismillahirrahmanirrahim. Senyata ampun ya pon ten kula setuju dengan banyak musyawirin yang telah memberikan jawaban dari syarah Fathul Mu'in sendiri, juga ditambahkan dari Hasyiah Al-Jamal. Ini kan mana bicara ponten kula ampun bisa memberikan jawaban mengenai maksud tartil sibade nang kitab Fathul Mu'in Kak Dinto. Ingki Kak Dinto bahwa ketika adzan disunnahkan untuk pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan, setiap kalimat atau jumlah di dalam adzan dibaca dalam satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah, dan ini berhenti timin. Terus mulai asyhadu an la ilaha illallah boleh berhenti timin, nafas timin, baru kemudian melanjutkan ke kalimat yang setelahnya. Yang dimaksud kalimat bukan kalimat asyhadu ambu benih sini kan kayaknya tadi ada yang memahami asyhadu alla ilaha illallah ini sini kan, tapi maksudnya jumlahnya bukan kok per kalimat, bahasanya juga di kalimatihi. Itu yang pertama. Kemudian mengenai batasan berhentinya, lamanya berapa ketika bernafas itu. Jadi antara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berhentinya untuk memulai ke syahadat, ke asyhadu, itu kalau di dalam Mausu' al-Fiqhiyah itu dijelaskan sekiranya same nekapon lastari ajawab adzan. Jadi menabiki buru kan cuma harus dipisah nih, bukan harus, tapi dianjurkan untuk dipisah, tidak langsung terus menerus. Nah, tapi belum dijelaskan batasannya. Kalau di dalam Mausu' al-Fiqhiyah itu dijelaskan sekadin toh dan kula maus ibaratnya at-tarassul nika sama dengan istilah tartil nika. Wa ayyatama halal muadzin fil adzan bisaktatin baina kulli jumlataini minhu tasa'u ijabatas sami' lahu. Jadi hendaknya orang yang adzan untuk berhenti dengan saktah, dengan diam sebentar di antara setiap dua jumlah, tasa'u ijabatas sami'i lahu, yang mana diamnya itu cukup untuk pendengar itu menjawab adzannya itu. Tutibni asyhadu an la ilaha illallah. Nah, diam, kemudian sekiranya orang cukup untuk menjawab adzannya dimulai lagi. Itu kalau versi di dalam Mausu' al-Fiqhiyah. Tapi seandainya enggak gitu, ya sudah husul aslus sunnah, artinya sudah berhenti sebentar saja satu nafas kemudian dimulai lagi, itu sudah husul aslus sunnah. Kecuali tadi di dalam takbir Allahu Akbar ini sebaiknya dikumpulkan. Jadi tidak, kalau tadi ada yang baca mungkin khilafiyah nanti diperjelas. Tadi kan ada yang baca Allahu Akbar berhenti, Allahu Akbar kan gitu. Tapi kalau di dalam I'anatut Talibin juga dalam Al-Jamal tidak, itu cuma dipisah dengan saktah latifah, itu yang paling utama. Jadi Allahu Akbar itu. Nah, ini yang paling utama.
Juga kalau misalnya tidak dibaca Allahu Akbar mau diwasol, maka yang paling utama itu adalah didomahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak berhenti, tidak dibaca Allahu Akbar, tidak disukunkan. Nah itu nanti didomahkan. Tapi tetap yang paling utama itu adalah disukunkan, dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Baru kemudian boleh Allahu Akbarullahu Akbar. Ada yang mengatakan difathahkan, tapi ini dhaif, dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang lebih utama tetap yang tadi itu adalah di saktah latifah. Artinya antara kalimat takbir yang pertama Allahu Akbar dengan Allahu Akbar kedua itu hanya disukunkan saja, berhenti sejenak, sedikit saja, tidak sampai napa bernafas nih kan mun gele mun selain ini kan Allahu Akbar bernafas, Allahu Akbar bernafas. Lah ini kan tapi berhenti sebentar saja, disebut saktah latifah. Nah ini untuk takdir. Jadi saya kira mengenai tartil ini saya kira sudah jelas, itu bukan berkaitan dengan nada, karena berkaitan dengan nada nanti di masalah makruhat, dijelaskan di masalah makruhat. Apakah boleh misalnya at-taghonni bil adan, at-tatrib bil adan misalnya, itu nanti akan dibahas di makruhat. Kemudian tadi mengenai panjangnya dijelaskan, ditanyakan, nggak tahu ini apa dibahas sekarang atau bagaimana, terserah apakah nanti dikumpulkan ke masalah nadanya. Apakah boleh misalnya lafal adzan dipanjangkan melebihi batasan maksimal di dalam tajwid. Di dalam tajwid itu batasan maksimal berapa? 6 harkat ya. 6 harkat. Misalnya kalau sekarang kita lihat orang-orang adzan itu kan panjang sekali, itu sampai berapa itu. Nah itu bagaimana? Terserah apa dibahas sekarang atau tidak. Tapi yang jelas kalau untuk masalah yang tartil itu sudah, saya kira sudah cukup dengan yang ada di dalam I'anatul Talibin, dengan yang ada di dalam Hasyiatul Jamal. Terima kasih. Coba sebelum di Al-Fatihah masuk Timenki, biar nanti di pembahasan As'ilah Basul Masailnya kita nanti bisa punya acuan. Tadi ada sedikit argumentasi dari sebagian anggota musyawirin bahwa istilah tartil fil adan ini juga sepertinya katanya sama dengan tartil fil Quran. Apakah memang demikian yang dimaksud di dalam tartil di dalam adan? Sehingga nanti ketika yang dimaksud tartil di sini termasuk kesunahan adzan ini adalah sama persis tafsirannya sebagaimana warattilil Qur'ana tartila, nanti kita dalam membahas as'ilah basul masailnya mengenai adzan nanti kita bisa punya acuan. Jadi mohon ketegasannya kepada Bapak Perumus, apakah memang yang dimaksud tartil di dalam bab adzan di sini sama persis dengan panduan tartil yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Karena tadi ada sepertinya anggota musyawirin dari timur seperti halnya tartil dalam membaca Al-Qur'an. Mohon itu bisa ditegaskan nanti biar bisa dibuat acuan ketika membahas asilahnya nanti. Oke, makin gula sangat setuju apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Berumus. Namun berdasarkan gula kurang setuju berkaitan tentang masalah cara membaca takbir. Tadi oleh Berumus disebutkan paling bagus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan itu diwakafkan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kami tahu bahwa di dalam takbir adzan
itu yang sunat bukan wakaf. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muslim tadi yang dalam syarah Al-Jamalnya itu, ketika melafadzkan dua takbir itu tidak bernapas. Artinya bagaimana diwasol? Diwasol bukan diwakaf. Dibaca wasol menurut saya. Enggak, menurut saya. Oke. Kemudian ketika diwasol seperti yang diterangkan dalam kitab Busrul Karimnya, ketika dibaca wasol justru yang baik itu bukan dhammah, bukan Allahu Akbarullah, tapi Allahu Akbar Allah di fathah. Kenapa kok di fathah? Ini asalnya kan aslinya wakaf, tapi ketika wasol berarti ketemu al itu yang fathah lebih ditakhfif, lebih ringan harokat fathah, sehingga di dalam bacaan ro yang pertama dalam takbir itu yang disunatkan di fathah. Mungkin saya bacakan takbirnya ya. Wa qaunil muaddin siqatan. Ini ibaratnya saya baca matanya Busrul Karim. Wa mutatawwi'an wa sayyidan wa hasanas saut wa ala murtafi'in wa biqarbil masjid, dan juga wa jam'u kulli takbirataini binafasin. Dua takbir itu dijadikan satu napas. Ketika dijadikan satu napas berarti ini maksudnya adalah wasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meniti Allahu Akbar, Allahu Akbar, menihja takbiran kasah. Terus wa bi fathir ra fil ula, dan ra-nya takbir yang pertama dibaca fathah. Jadi Allahu Akbar Allah, bukan Allahu Akbar Allah. Walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Perumus di dhammah itu, apa memang juga ada pendapat semacam itu di dhammah, atau kalau memang sama-sama diperbolehkan di mana yang lebih utama, mungkin nanti bisa lebih dijelaskan oleh Bapak Perumus. Mungkin ini masukan dari saya. Sebelum ke tim Perumus, bismillahirrahmanirrahim. Kula cuman iskal seterakhir manabi masalah masalah adan mau secara tartil nika kula sepakat ben tim Perumus sareng cakancah kun cuma cuplikan terakhir dari tim Perumus masalah Allahu Akbar nika lan kula pernah lebet nang masalah kak dinto bedoreng ngatanya tak kelero ba'wili wafa kompengan waktu nikah ba'li wafa kompengan ketina apa masalah takbir adzan apa baca Allahu Akbar apa baca Allahu Akbar otabah Allahu Akbar mangkan ternyata kula nang ningku kitab senada sareng nikah Nahjul Qawim, bahkan kula ke Tuan Tur Musa iki sejelasakin paling saya nikah bipat hirro wasol bipat hirro. Jadi orang adzan ndak nikah Allahu Akbar ada nikah bani Allahu Akbar bani nikah, walaupun kedua ini kepada bisa aslin, baik Allahu Akbar pada bisa atau Allahu Akbar pada bisa. Kun cuma selangkong saya nang kitab nikah bipat hirro wasol bipat hirro sagak dinto, terkecuali mungkin pada ibarat pentingan saya ajelasakin masalah gak dinto soalnya gula lo abakta kayak apa kayak waktu nikah benereng meriksa nih gula lakar ningkuh nang masalah nikah kita Nahjul Qawim senada Busrul Karim mungkin kayak nang Tur Musa sagak dinto kayak usulan masalah gak dinto tak kok mungkin diputusakin
Allahu Akbar ni keselangkong saya. Takoda nikah maksud hula. Sedangkan ibarat kan kita beri perbandingan ibarat dong. Kelangkong. Anika adukung dek tim perumus dulu nika se soalnya tim perumus mau se layatoraki bi tim perumus anika se dari kitab I'ana dari kitab Fathul Mu'in. Anika lah jelas se mau skori kela wa taskinu ra'it takbiratil ula fa illam yaf'al fal afsahu dhammu. Ki mun loy pasukun ki sebaling bagus dhamma pun kitab Fathul Mu'in. Jadi Nabi Isaria titik temunya sekim masih lebih muktamad antara dua pendapat nika tawari nika saos. Jadi berarti aja ponten kulum Nabi mandang dari kitab nikah memang beda perbedaan pendapat antara para ulama. Napa ipa dhamma masih lebih bagus, napa ipa fathah masih lebih bagus, napa ipa sukun masih lebih bagus in dalam takbir takbir pertama. Anika mungkin perlu dikaji sekim masih paling saya antara pan ibarat se terjadi pertentangan ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari baba kadinto nyumpeng ibarat untuk permintaan dari anggota musawirin masalah sekem masih bagus antara memfathahkan ro atau mensukunkan atau mendohmakan atau mengkasrokan atau tidak dibaca sama sekali. Dalam kitab Fathul Mu'innya Hasyiah I'anatul Thalibin mungkin nanti untuk penjabarannya oleh Bapak Perumus bisa dijabarkan fal absoh ad-dhammu ay absohu minal fathi. Qala Ibnu Hisam fi munihi qala jama'atun minhum al-mubarrad harakatur ra'i akbar ail ula fathatun wa annahu waslun biniyatil waqfi sumakhtalafu faqila hiya harakatus sakinaini wa hiya harakatul hamzatih nukilat wa hadha hurujun anid dhahir li ghairi da'in wa sawabu anna harakatar ra'ih dhammatu i'rabin ila airihi wal hasil annal waqfa awla li annahu al marwiyu summa raf'u wa inna raf'a awla min al fathi li annahu harakatul i'rabil asliyah fal ityan bihi awla min jitila bi harakatin ukhra liltiqa'i sakinaini wa in kana jaizan. Kemudian tadi yang Ustadz Mahmudi mengatakan al waslu wal waqfu itu sebenarnya takbir dua itu sebenarnya adalah waqaf tapi disatukan dengan satu nafas itu. Wala yunafi al awal annahu yundabu qarnu kulli takbirataini fi sautin li'annahu yujadu ma'al waqfi 'ala ra'il ula bi siktatin latifatin jiddan. Tetap waqaf gitu. Cara praktiknya tetap waqaf tapi pakai satu sautun gitu, suatu suara sebenarnya. Tidak menafikan Allahu Akbar Pak Nyabah, Allahu Akbar, bukan seperti itu. Tapi praktiknya sama seperti tadi, Allahu Akbar satu nafas atau satu sautun, tetapi waqaf itu antara takbir dua itu waqaf itu. Untuk masalah harkatnya tadi sudah dijelaskan itu. Mungkin ini sebagai sumbangan. Terima kasih untuk. Saya kira ampun jadi itu udah dibaca dari I'anatul Thalibin bahwa memang yang paling utama itu adalah taskinir ra dari kalimat takbir yang pertama Allahu Akbar tapi saktah latifah dan ini dalam satu nafas. Jadi benih kata antara kalimat-kalimat adzan yang lain ini satu nafas tapi diwaqaf sebentar, itu yang paling utama. Kemudian kalau misalnya tidak mau disukunkan, yang lebih utama itu mana? Apakah didommahkan ataukah difathahkan? Ini ada perbedaan pendapat. Cuman yang di dalam Fathul Mu'in dan juga dikuatkan di dalam I'anatul Thalibin dan saya kira juga di Hasyiatul Jamal itu tetap diunggulkan yang dhammah karena itu harakat asli di sini. Nah, ini saya kira seperti itu yang ibarat yang ada di sini. Kemudian mengenai apakah tartil yang dimaksud
di sini dan di dalam bacaan Al-Quran itu sama atau tidak? Kalau kita lihat di tartil di tajwid itu ya, itu kan mencakup 3 itu, at-tahqiq, hadar, kemudian apa bacaan satunya itu tadwir ya. Nah, tapi di sini tartil itu justru dijadikan sebagai dit dari hadar gitu loh. Jadi artinya memang ada sisi kesamaan tetapi ada sisi perbedaan antara tartil yang dikehendaki di sini dengan yang dikehendaki di dalam Al-Quran itu, tajwid Al-Quran itu. Karena di Al-Quran kan mencakup itu baca cepat tapi kita tetap tartil kan gitu, bisa di sana. Itu hadar atau tadwir itu. Kalau tahqiq itu pelan jelas. Nah, kalau hadar tadwir kan agak cepat. Tapi semuanya tetap bisa disebut harus dibaca secara tartil karena Al-Qur'an mengatakan warattilil Qur'ana tartila kan begitu. Nah, yang di sini itu kalau di dalam hadisnya itu bahasanya bukan tartil tapi tarossal. Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdar. Kalau kamu adzan fatarassal maka pelan-pelan. Artinya tadi itu maksudnya tarossal. Kalau kamu iqamat maka fahdar. Fahdar itu maksudnya cepat. Seperti tadi dipraktekkan itu. Mungkin itu dari saya. Sekarang kita Fatihain Al-Fatihah. Pertanyaan kedua yaitu tentang lafadz wahuma afdalu minal imamah ila sampai bila nizain. Dipersilahkan kepada Qori. Oh, mungkin yang lain, anggota musyawirin yang lain. Lafadz wahuma afdalu minal imamah. Pak, saya mau menjawab kalau nggak ada ya. Jadi wahuma afdal minal imamah, bahwa adzan itu adalah lebih afdal, artinya ganjaran lebih banyak daripada kita jadi imam, gitu maksudnya. Jadi kemabagus adzan iqamah ban jadi imam, jika itu dijelaskan bahwa itu lebih bagus pahalanya, lebih banyak adzan. Makanya adzan. Kenapa? Yang pertama karena ada sabda firman Allah Taala, "Wa man ahsana qaulan mimma Allah da'a ila Allahi." Qalat Aisyah radhiyallahu hum al-mu'adhdinuna. Yaipun Siti Aisyah, yang dimaksud orang yang memanggil kepada Allah itu adalah orang-orang yang adzan. Wakilah hiya afdalu minhuma, tapi ikil nika mengatakan bahwa imam bakadin toh lebih bagus daripada adzan dan iqamah, nika kata kil. Wa fuddilat min ahadihima bila nisain. Jadi wa fuddilat itu dan lebih utamakan imamah dari salah satunya tambah nisain. Artinya kenapa? Kalau salah satunya misalnya adzan to, atau iqamah to, itu ulama sepakat bahwa itu lebih utama imamah, seperti itu ya. Kalau iya uhdilat min ahadihima bil nisain ini adzan to atau iqamah to, itu ulama sepakat bilang sain tidak ada pertentangan bahwa itu adalah yang lebih utama adalah imamah. Pemahaman saya begitu, kalau nggak keliru seperti itu ya. Terima kasih. Jawaban pertama, jadi adzan dan iqamah itu lebih utama daripada imamah ya, menjadi imam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menurut Qil itu jadi menjadi imam itu lebih utama daripada adzan atau iqamah. Tapi kalau dibandingkan dengan salah satunya, contohnya imamah dibandingkan dengan adzan saja, maka itu lebih utama imamah. Itu bila dizain tanpa hilaf, seperti itu.
Gini nega nengga dintoh kisah tahun padar tanah nega berangkat dari gini ulama sekarang tu jadi ulama nega adan dan jadi imam paneka lebih abdul adan jadi ulama itu kan kita termasuk fokusan rajuan jadi imam sekarang itu nega sistem berangkat dari ulama sekarang itu dari yakin wal adan wahdahu afdalu minal imamah wa minha ma'al iqamah wal adan wahdahu afdalu minal imamah inda Imam Ramli bal minha ma'al iqamah syaratan beriqamah itu termasuk lebihan apa yang termasuk jadi imam sekarang itu Wanda hajim al-adan mal-iqamah abdulun minal imamah terus terlalu bodoh jika adan al-iqamah ini termasuk lebih abdul dari imam sekarang itu terus terlalu bodoh itu anal imamah jika dan awulakin pada mengurufi'i anal imamah abduluh minhu mutlaqun li'annaha fardu kifayatin sekarang itu jika jawaban guru paling termasuk dari berangkat dari ulama gitu selangkong lika kita apa ki anu apa dol lagi sebenarnya sama dari jawaban itu. Masalah nikah memang masalah khilafiyah antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Tokohnya katakan adzan dan iqamah itu lebih utama daripada menjadi imam. Sementara pendapat lain mengatakan menjadi imam itu lebih utama secara mutlak. Menjadi imam dari salah satunya itu lebih utama. Ada ibarat simpel di dalam kitab Fathul Ali bijamil khilaf bain Ibnu Hajar wa Ramli al-adanu afdalu amil imamah. Adzan itu apakah lebih utama daripada menjadi imam? Jawabannya al-adanu afdaluh minal imamah inin dhammah ilaihil iqamah inda hajim. Adzan itu apabila dilakukan bersamaan dengan iqamah maka lebih utama daripada imamah menurut Imam Ibnu Hajar. Wa inda mimro al-adzanu afdalu mutlaqon. Menurut Imam Romli adzan itu secara mutlak lebih utama daripada imamah. Wallahu a'lam. Coba ini langsung dari takbirnya Murajjihul Madzhab Syafi'i. Bahasa terkait dengan perbedaan adzan lebih utama atau imamah itu ternyata ada ibarat begini. Wal imamatu afdalu wal imamatu afdalu minhu ay minal adani fil asahhi li'annaha lil qiyami bi huquqiha asyakku minhu. Qultu ay Imam Nawawi al asah annahu afdalu minha, annahu adan afdalu minha daripada imamah li'annahu li'lamihi bil waqti aksaru naf'an minha wasalisu huma sawaun fil fadilah. Ini pendapat terkait dengan adzan dan imamah. Terkait iqamah wallahu a'lam. Nambah khilaf gitu. Kinto berempat pendapat gitu. Ini di dalam kitab Majmu' dikatakan amma hukmul mas'alah fahalil adanu afdalu minal imamah am hiya afdalu minhu fihi arba'atu awjuhin. Ada 4 pendapat. Yang pertama asahhuha indar irokiyin wasarhosi wal baghawi al adan afdal.
Jadi cepon pendapat Imam ulama Irak, Imam Sarhosi dan Baghawi itu adzan lebih utama. Pendapat yang kedua, wathani al-imamah afdalu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menjadi imam lebih utama daripada adzan itu. Kemudian yang pendapat yang ketiga, wasadis huma sawaun. Pendapat yang ketiga, keduanya sama sebagaimana dikatakan oleh kitab Al-Bayan dan Imam Rafi'i. Pendapat yang keempat, warabi in alima min nafsi al-qiyama bi hukukil imamah wa jami'i khisaliha fahi afdal. Jika dia mengetahui dirinya bisa menjalankan hak-hak dan semua perkara yang berkaitan dengan imam, maka menjadi imam lebih utama daripada adzan. Sekali toh matur selangkung. Jadi memang seperti itu ya, memang terjadi perkhilafan. Bahkan di kitab Majmu' itu terjadi ada 4 khilaf gitu kan, ada yang lebih utama adzan, ada yang lebih utama menjadi imamah kan gitu, ada yang mengatakan sama dan gitu, ada juga yang mengatakan bahwasanya yang bisa melaksanakan hak-hak imamah maka lebih baik menjadi imam kan gitu kan, maka lebih utama menjadi imam. Bagaimana Sa'il, mungkin sudah paham ya? Sa'il? Iya paham. Ya. Sudah. Dari beberapa instruksi yang disampaikan oleh anggota musyawirin itu terjadi mukhtalafi. Tapi sebenarnya gini ya. Sengaja kami pancing terhadap pembahasan ini. Sebenarnya hukum yang sedemikian ini, apakah dalam kondisi ia bisa jadi imam dan sekaligus menjadi makmum, apakah dia harus memilih salah satunya gitu maksudnya? Gini ya, sengaja saya pancing. Gimana? Gini loh, ini kan antara al-iqamah mal adzan afdhalu minal imam atau dibalik ya, itu berlaku dalam kondisi dia boleh bisa melakukan keduanya, ataukah dalam kondisi terdesak dalam artian dia harus memilih. Contohnya kayak gini. Iya. Enggak, memang saya pancing gini moderator. Iya, hebat pancingannya. Iya, sudah ya. Jadi Sa'ilnya itu sudah memancing tadi. Jadi gini. Jadi intinya kan maksudnya perkhilafan tadi, apakah dalam keadaan orang itu bisa melakukan keduanya, bisa adzan, iqamah dan imam, ataukah harus milih salah satu gitu. Kalau semuanya bisa kedua-duanya gimana, kalau milih salah satunya gimana? Dipersilakan kepada musyawirin. Itirad saya yang kedua ini mungkin masalah adzan dan iqamah, dan imamah ini kan ada berkhilafan, itu sudah jelas khilaf. Cuman begini, mungkin ini nanti bisa dijawab oleh anggota musyawirin. Kita kaji aja ilatnya atau hukumnya. Yang pertama, kita sepakati dulu mengacu kepada Fathul Mu'in bahwa Fathul Mu'in mengatakan bahwa adzan dan iqamah itu lebih afdol daripada imamah kan begitu. Kita fokuskan pada yang ini dulu ya. Kenapa Fathul Mu'in ini kok mengatakan, kita bahas masalah hukumnya ini, masalah alasannya. Kenapa Fathul Mu'in ini mengatakan kok adzan itu lebih utama daripada imamah, sedangkan yang pertama imamah itu fardu kifayah yang pertama kan, sedangkan adzan itu adalah sunnah. Adzan dan iqamah itu hukumnya sunat yang pertama. Yang kedua, adzan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ya. Adzan dan iqamah itu dalam kitab itu Rasulullah tidak pernah adzan iqamah, sedangkan Rasulullah ini selalu jadi imam. Jadi saya itu meminta sekarang kepada alasannya kenapa kok dalam Fathul Mu'in lebih utama adzan dan iqamah ketimbang imamah, sedangkan yang pertama imamah adalah fardu kifayah, sedangkan adzan sunat. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah adzan dan iqamah, sedangkan imamah Rasulullah ini kebenaran. Selangkung. Jadi ada iskal baru ya. Ada keiskalan lagi, kenapa kok di sini pendapat yang pertama itu adzan iqamah lebih utama daripada imamah, sedangkan imamah itu katanya fardu kifayah dan Rasulullah selalu menjadi imam, tidak pernah adzan katanya.
Dipersilakan, mungkin ada yang mau menjawab. Ya. Dipersilakan. Jadi itu menurut dan gula pakun abdalan adan bin iqamah gitu. Sudah jelas musnad kita sudah dalil wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Juga untuk penasihat Aisyah pada jelas al-muadzin. Dan musnad kita nika kalimat wakilah. Mana bida pun huruf tangkula kalimat kini qaulun dhaifun. Itu. Berarti jelas ini kita pakul abdalan adan dan iqamah gitu. Itu. Yang kini kah kalimat kecil nih kah qaulun dhaifun nih. Ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Masuk. Kita tahu ning pasir sadhabur kah? Jangan makil. Masuk Dimin. Menjawab dan gula fokuskan dulu pada pertanyaan Sail yang pertama. Jadi lo lebar dek man kiman. Kan Sail cuma tanya maksud dari kalimat wahuma afdalu minal imam liqautil sampai depan dahwan bila niza. Ini kasaus penjelas Dimin. Makin mun beda susulan baru kim masih bahas. Mun nika kan setuju nih Pak. Sekim masih masuk dekat rumus sakin nika. Jabatan kula berjelas timin maksud dari tuan wahuma afdal minal imam ni ka maksud rumus sakin timin pateti makin napa la beda susulan to rita bangaki boleh. Ani kalau rema nabi ta bahas cek jenglan cenga ketini kan. Nika saya engki. Jadi sailnya itu sudah paham ya. Sudah paham maksudnya cuma nanti saja. Apakah mau dirumuskan atau mau dibahas yang baru ini? Rumus ya? Ya, karena Sail sudah paham. Nanti ya. Satu-satu baca ibarat. Di dalam kitaan ajmu kayak gini Pak Mudra. Coba sebentar gini. Jadi wa fuddilat min ahadima bila niza. Ini pengarang Fathul Mu'in mengklaim ini ya. Mengklaim bahwa kalau imamah dibanding dengan salah satu adzan dan iqamah, maka tidak ada khilaf imamah lebih utama. Itu klaimnya pengarang Fathul Mu'in. Tetapi oleh I'anatul Talibin dikatakan oh tidak demikian, tetap ada khilaf. Ini kan wa fuddilat min ahadihima bila niza. Kata beliau, kalau imamah dibanding salah satunya tidak ada khilaf, imamah lebih utama. Ternyata oleh siapa pengarang I'anatul Talibin dikatakan qaulu bila niza ay khilafin wa fihi annal allamah al-jamal ar-ramli khalafah wa ibaratuhu ba'da kalamin wa sawa'un indhamma ilahi ayil adan al-iqamah amla khilafan lil musannif fi nukatit tambih intaha wa misluhu al-khatib wa nassu ibaratihi tambihun al-adhan wahdahu afdalu minal imamah wa qila innal adhana ma'al iqamah afdalu minal imamah wa sahahu Nawawi hadza fi nukatihi intaha. Jadi intinya menurut I'anatul Talibin klaim musannif Fathul Mu'in bahwa kalau imamah dibanding salah satu dari adzan dan iqamah ini tidak ada perselisihan, imamah lebih utama, itu tidak tepat. Kenapa? Karena ternyata Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa adzan saja itu lebih utama daripada imamah. Demikian pula Imam Al-Khatib mengatakan bahwa adzan saja itu lebih utama daripada imamah. Sehingga klaim musannif bahwa ketika adzan dibanding salah satunya tidak ada perselisihan bahwa adzan imamah lebih utama, ini tidak tepat. Begitu saja saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, Sail itu sebenarnya yang ingin ditanyakan katanya adalah perbandingan ini apakah ketika orang itu hanya ada satu pilihan, dia menjadi imam atau menjadi muadzin. Kalau misalnya dia
bisa menjadi muadzin dan bisa menjadi imam, apakah lebih baik dia menjadi semuanya? Kan kadang kita sering sama teman-teman kita kalau sholat terus ada yang rebutan iqomah dulu, kemudian kalau disuruh kamu yang jadi imam, wah saya sudah iqomah, kan gitu kan biasanya gitu kalau saya, seolah-olah dia mengatakan kalau sudah azan dan iqomah maka tidak baik menjadi imam. Nah ini dijelaskan di dalam Majmu'. Saya kira di sana memang ada perbedaan pendapat apakah orang muadzin dan mukim itu bagus kalau misalnya merangkap menjadi imam. Ada yang mengatakan tidak bagus karena ada larangan dari Nabi muadzin itu menjadi imam, tetapi kemudian itu dijawab bahwa itu do'if, hadis do'if, sehingga kalau memang misalnya kita bisa untuk menjadi semuanya ya lebih baik karena mengumpulkan semua keutamaan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Coba Ustaz, ini masuk Ki, nanti biar lebih komprehensif. Coba redaksi yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Maribari dalam Fathul Mu'in ini sepertinya perlu untuk kita teliti kembali. Karena Syekh Al-Maribari di dalam kitab Fathul Mu'in mengungkapkan dengan istilah bila niza'in, dan kita tahu bahwa Syekh Al-Maribari itu termasuk kiblat mihrabnya dan juga umul kitabnya adalah Syekh Ibnu Hajar. Jadi saya punya ini, nanti bisa dicari perbandingannya. Ini Syekh Sayyid Alwi ini juga dalam mengomentari dalam bila niza'in sepertinya dan rada-radanya beliau dalam ungkapan Syekh Al-Malibari ini ada semacam takhrib, Ustaz. Jadi sepatutnya Syekh Al-Malibari itu mengatakan bila niza'in, padahal realitanya itu banyak perbedaan pendapat, dan di situ juga yang berbeda pendapat adalah gurunya sendiri. Saya bacakan nanti biar lebih konferensif nanti, dan nanti minta bisa dipertimbangkan oleh perumus. Qauluhu bila niza'in la'allahu ala niza'in. Di sini bacanya begitu. La'allahu ala niza'in ay qaulu Syekh Al-Malibari wa tukhrafu ala nusah li'anna al-khatib Asy-Syirbini mungkin wa mimra Ramli, Imam Ramli qailani bi annal adan wahdahu afdalu minal imamah wa minha ma'al imamah inda ziyadi wa antabada Ibnu Hajar annal adana ma'al iqamah afdalu minal imamah ورجح الرافعي أن الإمامة أفضل منه مطلقا لأنها فرض كفاية وهو سنة ومثل هذا الخلاف الشهير لا يخفى على الشارح رحمه الله سيما وقد أشار في التحفة إلى بعد ذلك النزاع وهي أم كتابه وقبلة محرابه فتنبه لأنه تحريف النسخ. Jadi yang nggak tahu nanti mungkin bisa apakah memang begitu. Ini kan juga komentator ini Tan. Apakah memang betul Syekh Al-Malibari ini menyampaikan bila niza itu atas dasar ijtihad dan pribadinya, atau juga dia berbeda dengan gurunya sendiri Syekh Ibnu Hajar, padahal Syekh Ibnu Hajar juga banyak berbeda pendapat dengan imam-imam yang kenapa beliau mengatakan bila niza ini gitu. Ya, nanti bisa. Coba gini saya itu kalau pemahaman saya yang dari Tarsyih ya, Tarsyihul Mustafidin itu justru husnudzon dari Sayyid Alwi itu, bahwa ini sebenarnya dalam ibarat Fathul Mu'in ini terjadi kekeliruan penulisan. Sebenarnya bukan bila niza tapi ala niza. Kenapa kok mestinya diarahkan kepada ala niza? Karena khilafiyah ini jelas mestinya orang seperti pengarang Fathul Mu'in gak mungkin tidak tahu bahwa masalah ini masalah khilafiyah. Ketika di sini kemudian beliau mengatakan bila niza,
ini kita perlu curiga, mungkin ini sebenarnya ada kesalahan tulis. Makanya ini kalau kayak semacam ini butuh kepada tahqiq sebenarnya, tahqiq mahtutot, kepada manuskripnya, manuskriп yang itu ditulis langsung oleh pengarang Fathul Mu'in. Apakah di dalam manuskripnya itu bila niza atau ala niza? Yang benar, yang sesuai dengan kenyataan ya ala niza mestinya, karena memang sebenarnya ada khilafiyah, bukan tidak ada khilafiyah gitu. Nah, saya kira itu kan tidak merubah apa ya rumusan, cuma ada dari beliau, dari Sayyid Alwi, ya sebagai bentuk husnudzon kepada muallifnya. Nggak mungkin muallif nggak tahu khilafiyah ini, maka mungkin bukan dari muallif bila niza itu, tapi dari penulis. Yang menulis itu keliru, ketika mau nulis bila ala niza ditulis bila niza, mungkin itu kalau menurut saya pemahamannya. Apa mungkin bisa diarahkan pendapatnya Syekh Al-Madibari sendiri? Artinya dalam beberapa, selain bab adzan ini, apakah pernah ditemukan Syekh Al-Madibari itu dalam Fathul Mu'in itu pendapatnya pribadi tanpa berkiblat kepada Syekh Ibnu Hajar? Loh enggak, ini enggak mungkin dia, karena ini masalahnya berkaitan berbicara tentang satu hal, ini khilaf apa tidak. Beliau bukan mau mengungkapkan pendapat pribadi. Beliau mengatakan ini tidak ada khilaf, tapi kenyataannya kan ada khilaf. Nah, karena kenyataannya ada khilaf, maka oleh Sayyid Alwi, oh mungkin ini sebenarnya dari beliau bukan bila niza, tapi ala niza. Atau mungkin khilaf yang bisa dijadikan oleh beliau mungkin. Artinya begini, ketika imamah itu indomah kepada iqomah misalkan, atau nanti jadi nizanya itu mungkin di mana, sehingga beliau itu bila nizain ini ketika mampu menjaminkan dari beberapa khilaf itu mungkin. Oh enggak, karena ini jelas kalau bahwa kalau menurut Imam Ar-Ramli dan Imam Khatib, adzan saja itu lebih utama daripada imamah. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, yang lebih utama itu kalau keduanya, adzan dan iqomah. Nah, itu baru lebih utama daripada imamah. Kemudian dia berbeda lagi dengan Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan al-imamah afdal, karena imamah itu fardu kifayah, adzan itu sunnah. Sebenarnya khilaf juga, adzan itu apakah sunnah apa tidak, itu masih khilafiyah juga. Saya kira kok cukup ya. Fatihah boleh. Sekarang kita Al-Fatihah.